Salam Foodpreneur Indonesia, balik lagi di Foodies Podcast. Kita sekarang mau bahas lebih dalam lagi dengan Mas Gito tentang, jadi gini, kalau dari sisi kita kan sebagai entrepreneur ya, kita presentasi ke investor, udah gitu kita pulang penuh harap ya, mulai susah tidur ya, karena aduh ini mau ya, terus membayangkan kalau gue dapet segini ya kayak gitu kan, wah nanti gue bisa bikin outlet gini, bisa ganti mobil juga gak sih ya kayak gitu lah ya, banyak pemikiran yang muncul di otak kita setelah kita ketemu investor. Tapi kita pengen tahu juga ya dari sisi investornya sendiri nih ya, setelah bertemu dengan entrepreneur gitu, dengan F&B entrepreneur, di apa sih sebenarnya yang dilakukan? Karena ini menjadi patokan juga buat kita kan, apa sih sebenarnya yang mereka lakukan sehingga yang kita sampaikan harus sesuai dong dengan apa yang mereka analisa berikutnya gitu. Jadi kita mau nanya ke Mas Gito, kalau Mas Gito sendiri setelah ketemu entrepreneur nih Mas, apa sih yang Mas lakukan? Proses analisa apa aja sih yang dilakukan untuk deciding apakah akan ngobrol lebih jauh atau enggak dengan entrepreneur tersebut? Di samping personalnya, kalau personalnya tadi kita udah dengar sama-sama kepribadian, tapi dari sisi bisnisnya sendiri gitu, apa aja sih yang dianalisa? Oke, jadi apa yang saya analisa, andai kata ada pengusaha datang ke saya nawarin opportunity bisnis, yang pertama saya lihat adalah peluang dulu sebelum ke market size, peluang. Karena ini F&B biasanya bukan diawali dari problem dan ada solution ya, tapi peluang. Misalnya di Bandung atau di Jakarta ini ada peluang jual mie kocok misalnya. Nah, apakah benar mie kocok ini peluang atau tidak, ataupun ini cuman sekedar tren sesaat dan segala macam, itu biasanya saya minimal sebagai investor saya akan semacam komparasi lah. Oke, benar nggak ini peluangnya itu validated, artinya benar-benar ada peluang itu. Walaupun di F&B ini emang peluangnya sulit lah. Kadang orang buka usaha tadi misalnya jualan mie kocok nggak laku, bisa jadi pas orang yang lain jual lebih laku. Ya, jadi memang agak sulit memang di F&B, tapi minimal peluang yang pertama kali saya lihat. Setelah peluang, masuklah baru ke market size gitu. Ya betul, peluangnya ada, tapi marketnya seberapa besar gitu. Kalau marketnya nggak besar-besar banget, ini fit nggak sama ukuran saya mau investasi. Kalau cuman menghasilkan sebulan misalnya beromset 100 juta dengan net profit sekitar misalnya expectednya 5 juta, apakah worth it investasinya 5 miliar misalnya. Nah, hal-hal kayak gini ini sangat menentukan analisa saya di awal. Jadi peluang, habis itu market size. Nah, setelah market size saya biasanya akan analisa itu fixed operating expenses-nya usaha ini. Biasanya pengusaha-pengusaha baru tipikalnya taruh semua biaya semaksimal mungkin di situ dengan asumsi sales-nya akan terjadi. Padahal fixed operating expenses ini ada tidak ada sales, ini tetap harus dikeluarin. Fixed operating expense, okay. Jadi saya langsung jumping bukan ke sales, malah saya lihat fixed operating expense-nya, gaji berapa, biaya misalnya sewa outlet, kalau outletnya itu adalah sewa, biaya bayar listrik, biaya ini berapa. Katakan per bulan dibutuhkan 100 juta misalnya. Oh, berarti minimal sales yang harus didapat harus mungkin 4 kali lipat gitu loh. Karena kalau di F&B ini sales ini akan dikurangin COGS yang cukup signifikan ya, beda sama teknologi company. Jadi begitu fixed operating expenses-nya besar, saya mulai hati-hati. Mungkin malah saya jadi tidak tertarik. Ini orang sebenarnya mau beban hidupnya dimasukkan ke usaha ini atau mau mengembangkan usaha, itu jadi setelah saya melihat fixed operating expenses-nya, maka baru saya lihat sales-nya. Nah, bagaimana dia memforecast sales-nya? Apakah sales-nya ini dia forecast secara fantastis atau tidak? Tadi kan misalnya fixed operating expenses-nya 100 juta. Dia forecast misalnya sales-nya dia sebulan 1 miliar. Berarti kan setiap hari dia harus mendapatkan sales sekitar 33 juta sampai 34 juta. Nah,
make sense nggak misalnya outlet yang dibangun cuman 5 kali 5 meter? Apakah ini kamu jualannya semua diarahkan ke ya GoFood, food delivery atau gimana gitu. Nah, di situ saya akan cek rasionalismenya si pengusaha menaruh forecast sales itu. Itu akan saya kulitin. Bener nggak begitu? Hargamu berapa? Apakah kamu jualan berlian sehingga bisa 1 miliar dengan 5 kali 5 meter? Nah, rasio-rasio ini akan saya kulit-kuliti semua. Maksudnya dikuliti bukan berarti secara antagonis ditanya, tapi ditanya rasio-rasionya dengan baik dan benar. Kalau dia bisa jawab dengan tepat, maka sales forecast ini saya terima gitu. Nah, begitu saya sudah lihat rasionya ini oke, salesnya, nah disitulah saya akan melihat berapa estimasi atau keuntungan di masa mendatang yang saya harapkan. Nah, dari situlah kelihatan potensi usaha ini bisa diinvest atau tidak gitu loh. Jadi keuntungan yes itu hal yang penting, tapi ngecek semua rasio tadi, baik itu fixed operating expenses, salesnya, market size, itu justru jadi fondasi investor untuk memutuskan investasi atau tidak. Tapi lagi-lagi kalau yang investor belum punya pengalaman investasi, terkadang langsung melihat bagian bawah profitnya berapa sebulan. Nah, ini yang sebenarnya kadang bagi investor suka istilahnya menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk si pengusahanya dan investornya langsung tertarik. Tapi lagi-lagi kalau perspektif saya ya seperti tadi, yang pertama justru adalah saya lihat tractionnya, terus yang kedua peluang, market size, fixed operating expenses, salesnya, itu sih. Oke. Kita masuk ke beberapa poin yang krusial nih. Kalau peluang, itu mungkin harus balik juga ke kejelian si pengusaha melihat peluang di tempat, area, dan daerah dia masing-masing. Kalau masuk ke market size nih Pak, sebenarnya karena mungkin kalau market size bagi pelaku bisnis misalnya katakan teknologi atau bisnis-bisnis yang cukup besar itu cukup familiar. Tapi kalau buat F&B kadang-kadang agak ada kebingungan juga nih. Misalnya katakan usaha bakso atau katakan usaha batagor gitu Pak. Sebenarnya mengukur market size-nya gimana sih Pak kalau untuk bisnis kuliner itu sendiri? Oke, sebenarnya pendekatan menghitung market size untuk kuliner kalau dari perspektif saya itu adalah segmennya dulu. Oke, jadi produk yang Anda mau kembangkan itu apa dan segmen marketnya yang mana. Contoh, kalau kita mau jualan misalnya makanan yang sehat gitu kan, berarti kan kita masuk ke segmen orang-orang yang mungkin high educated atau mungkin yang sudah punya pendapatan juga lebih stabil. Nah, mungkin dong misalnya orang-orang yang pendapatannya menengah ke bawah mikirin makan yang sehat gitu. Jadi di situ saya minimal segmen yang saya sasar itu bisa menjelaskan seberapa besar market size-nya. Jadi memang beda sama teknologi ya, market size itu lebih ke arah bagaimana si user ini bisa adopsi, siapa aja target yang mengadopsi. Cuman kalau di F&B saya lihat segmen lebih menentukan size-nya. Kenapa? Karena F&B adalah bisnis yang semua manusia pasti makan. Gitu. Jadi segmen dulu. Mau jualan bubur bayi ya nggak mungkin lah hitung juga orang dewasa sebagai market size. Nah, dari situ setelah segmen marketnya jelas, yang berikutnya adalah biasanya populasi di area tersebut. Itu bisa didapat data dari statistik, walaupun mungkin tidak valid 100%, tapi minimum itu bisa kita gunakan sebagai dasar. Tadi misalnya kita mau makanan sehat, maka kita tahu berarti minimal segmen market kita orang yang berpenghasilan di atas sebulan misalnya 10 juta dan mungkin juga yang pendidikannya di atas S1 gitu. Nah, itu kita carilah data statistik. Nah, ketemulah market size gitu kan. Nah, setelah dihitung-hitung itu market size itu bukan berarti market share ya yang bisa kita raih. Ini adalah
market maksimum yang bisa yang ada di lapangan, tapi yang bisa kita raih itu tergantung dari kemampuan operasional kita menjangkaunya dan juga kemampuan marketing kita untuk sampai ke seluruh market size yang kita target gitu loh. Jadi beda antara market size dengan market share yang mau kita ambil. Jadi katakan market size-nya sudah dihitung tadi, orang yang berpendidikan S1 ke atas yang berpenghasilan 10 juta ke atas di area Jakarta Timur misalnya ada sekitar 800.000 orang. Gitu ya, nggak mungkin lah kita akan bisa sasar 800.000 orang, apalagi F&B ini terkait erat dengan lokasi. Jadi memang kita harus batasi ya, mungkin jangan Jakarta Timur, outlet kita ada di situ, mungkin kita hanya bisa serve misalnya 2-3 kelurahan, itu lebih jelas lagi. Dan tentunya market size ini tidak menjanjikan sales loh ya, ini hanya menjanjikan potensi yang bisa kita raih. Bagaimana menjadikan sales ini di F&B ini banyaklah variabelnya, jadi itu hal yang beda lagi. Oke, masuk ke poin kedua tadi tentang operating expense. Nah, ini menarik nih Pak, karena nggak banyak yang membahas tentang ini dan kadang-kadang ini luput juga dari perhatian para foodpreneur gitu loh, karena mereka fokusnya di sales sama di profit, Nah, padahal ini kan sebenarnya salah satu faktor yang ngedefine sesehat apa sih usahanya. Nah, rasio operating expense kayak gimana sih yang Mas Gito cari kalau ngelihat suatu bisnis, oh ini bisnisnya kayak potensial atau enggak gitu loh. Itu seperti apa sih idealnya emang proporsional operating expense ya? Oke, kalau mau dilihat rasio maka kita harus balik ke salesnya, bukan sales sih, gross operating profitnya. Jadi karena identik kuliner itu gimana kita bisa provide makanan dengan COGS yang rendah dan kualitas yang baik. Itu kan tantangannya seperti itu kalau di kuliner. Jadi misalnya katakan salesnya 100 gitu, kalau bisa mungkin COGS kita maksimum 40%, itu udah quite good lah di F&B business. Jadi kita punya GOP, gross operating profit itu sekitar 60%. Kalau GP kita udah cukup besar, maka kita agak leluasa untuk marketing dulu malah. Sebagaimana diketahui F&B bisnis ini sangat tinggi turnovernya. Jadi makanya untuk survive mungkin marketingnya juga bukan yang sederhana, bukan yang pasif. Buka outlet didiemin aja, memang harus ada aktivitas marketing. Nah, kalau GOP-nya 60%, rasio marketingnya saya sih lihat bisa di spend sampai 20, 30 gitu, atau mungkin kalau memang brandnya sudah cukup kuat 10% aja sudah ini. Cuman begitu 60 dikurangin 20 maka kita masih punya space 40%. Nah, operating expenses yang fix ini saya rasa kalau bisa ditekan 10-15% itu akan lebih baik gitu loh. Jadi kita masih punya slot sekitar 25% net profit atau EBITDA, bukan belum net profit. Jadi untuk mendapatkan sales 100 kalau bisa operasional cost kita 15. Makanya di F&B banyaklah trik-trik bagaimana memangkas operasional cost. Contohnya mungkin dengan mereduksi waiters dengan teknologi, misalnya pesanannya semua sudah bisa dengan mobile app atau apapun itu. Tapi yang jelas memang tidak ada rasio baku gitu loh. Cuman kalau GOP-mu sudah besar, kamu punya fleksibilitas besar bukan untuk fix operating expenses tapi untuk variable which is marketing, untuk membuat usahamu sustain lah ke depan. Oke. Terakhir nih Mas, tadi mungkin belum disebutin tapi kayaknya ini jadi satu pertimbangan juga gitu tentang proyeksi nih Mas, gitu. Proyeksi future cash flow-nya, jadi uang yang akan dihasilkan di masa yang akan datang. Sebenarnya ini nanti topiknya akan lebih mendalam lagi di video ya, di Foodies Class kita. Cuman mungkin pengen tahu juga dari Mas Gito secara singkat, kalau financial projection sendiri sepenting apa kalau buat pengusaha pemula gitu loh ya, katakan dia F&B entrepreneur, dia punya 2-3 outlet,
dia lagi mau ngembangin ke 5 sampai 10 outlet itu. Penting apa sih financial projection? Oke, lagi-lagi ya kalau background investornya profesional, saya rasa semua pasti akan kunci investasinya di financial projection. Karena tidak ada profesional investor yang mengharapkan kayak semacam random working lah, tidak terencana, tidak terprediksi. Oke, tadi mungkin belum sempat disebutin sama Mas Kito, cuman ini mungkin jadi salah satu faktor penting juga kali ya Mas tentang financial projection nih. Karena banyak yang masih bingung gimana sih cara bikinnya segala macam. Itu teman-teman nanti akan ada di Foodies Class lebih lengkapnya on detail how to set up financial projection. Tapi oke, tentang financial projection nih Pak, mungkin ini jadi salah satu yang teman-teman foodpreneur tuh suka bingung. Tapi tenang aja teman-teman, nanti detailnya sih akan ada di Foodies Class dalam format video. Jadi teman-teman foodpreneur bisa pelajarin juga. Cuman pengen denger aja sih secara singkat dari Mas Gito sendiri. Seberapa penting sih financial projection ini pertimbangannya untuk potential investor? Apakah kadang-kadang ada juga sih yang agak skeptis kan ya, ini mah hanya ngedongeng doang nih bikin financial projection gitu loh, nggak akan kejadian lah, mana ada sih yang bisa kejadian bikin kayak gitu. Tapi ada juga yang itu penting banget tuh gitu, karena itu menunjukkan lo punya visi ke depannya dan segala macam. Sebenarnya kalau buat Mas Gito sendiri seberapa penting? Oke, menurut saya kembali lagi kalau backgroundnya profesional investor pasti justru financial projection yang pertama kali dilihat dibanding strategic plan-nya untuk mencapai. Jadi dengan financial projection ini akan tergambar sebenarnya malah yang saya lihat berapa besar kebutuhan dana yang diperlukan, bukan malah forecast sales atau forecast biaya dan segala macam. Kalau dia tidak bisa menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana dari yang dia forecast, itu menandakan dia sebenarnya tidak punya rencana yang baik untuk menjalankan usahanya. Apapun jenis usahanya ya, nggak hanya F&B ataupun teknologi ataupun manufaktur ataupun yang lainnya. Intinya memang untuk F&B saya juga nggak saranin bikin financial projection yang complicated sampai ngitungin cost accounting, COGS-nya, bagaimana FIFO, LIFO di inventory, nggak sampai ke situ. Kalau udah sampai ke situ mendingan kalian bikin pabrik gitu loh. Jadi bagi saya F&B itu yang penting bisa menunjukkan pertumbuhan sales, biayanya berapa, profit yang diharapkan. Jadi secara garis besar terlihat expected profitnya berapa dari waktu ke waktu, dan pergerakan cash flow. Nah, pergerakan cash flow-nya ini juga penting. Kapan sih sebenarnya ini akan minus? Mungkin di awal-awal atau sampai nunggu outlet ketiga atau outlet kelima. Nah, inilah sebenarnya saya sebagai investor akan melihat investasi atau tidak di usaha ini. Jadi kalau dia tidak bisa menunjukkan seberapa besar dana yang diperlukan dari forecastnya dia, berarti dia tidak punya rencana yang jelas. Jadi itu yang saya anggap penting. Tapi lagi-lagi kalau investornya hanya orang yang punya duit dan nggak punya background investasi, pasti dia cuman lagi-lagi ngapain pakai ini, yang penting profit berapa yang lu janjiin ke gua. Jadi memang ujungnya profit. Padahal untuk mencapai profit, kalau dia tidak bisa membuat rasio atau forecast yang rasionya bagus, ya itu saya yakin nggak bakalan dia bisa eksekusi. Justru kalau saya ngelihat financial projection lebih awal dibanding bisnis strateginya. Nah, setelah financial projection baru bagaimana mencapai ini dengan melihat bisnis plan-nya dia. Kalau dia udah forecast 100 juta per bulan, apa langkah-langkah dia? Nah, itu dituangkan di bisnis plan-nya dia. Nah, itu sih bagi saya. Oke, jadi sekrusial itu teman-teman. Sebuah financial projection bahkan akan dilihat sebelum bisnis plan-nya teman-teman semua. Semakin menarik ya diskusi kita teman-teman. Jadi stay tune terus, kita akan gali lagi lebih dalam karena masih banyak banget topik-topik yang harus kita bahas tentang investor ini. Jadi salah satu hot topic yang teman-teman foodpreneur semua penasaran. So stay tune terus di Foodies Podcast.